Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakin mau saya bacakan ini lagi? Hah? Yakin, udah saat gaskan aja. Udah bacain aja. Oke, Abdul Aziz 85, Abdul Aziz 85. Ucol. Saya bacakan atau enggak nih? Ahmad Faras 85, Ahmad Zaki 88, Al-Hindi 85, Fatahillah. Bentar ya, mata saya agak-agak soalnya. Agak-agak apa ini? Agak piring. Al-Hindi 85, Al-Fatahillah 85, Fatih 85, Diam loh. Gian 88, Iramullah 90, Siapa? Iramullah, Ilyas 89, Imam 85, Lukman 85, Farhan 85, iya kan? Zahwan 85, Apa bisa? Kok sama semua ini ada enggak? Farhan Aditya 88. Enggak sama semua. Karena emang jawaban kalian mirip-mirip. Iya tak? Muhammad Iqbal 88, Muhammad Iqbal 88, Irfan 85, Nabil 85. Bentar ya. Enggak ada yang remeh tak? Enggak. Saya naikkan aja nilai langsung. Udah cepat baca. Bentar baca 20 makin ganteng. Memang tadi makin ganteng aja orangnya. Nggak ada uang 5.000 lah. Hah? Nggak ada uang 5.000. Enggak ada uang 5.000. Ih, kenapa lo? Katanya maksudnya apa? Ada sih. Keluar aja itu ya. Bilang aja sendiri. Bukan sih sabar karena gurunya. Udah kasih bau Ngancam ini ngancam. karena guru. Sampai mana tadi? Irfan Rizky kan? Irfan. Nabil Rehan 85, Ramatul 85, Raihan Ariski 86. Bentar ya, saya takut salah ngomong. Soalnya tutup. Farsya 85, Raditya 85, Drafa 86, Ragib 88, terus si Raka 85, Sodikin 86, Soleh 85, Oh, beda-beda satu gitu ya? Zahirul 85. Hah? Kalau yang 85 berarti dia nilainya itu sebelumnya 75-an. Jadi yang 86 itu memang 86 kan? Enggak, 86 itu berarti nilainya sekitar 78 ke 81. Bukan Muslim. Udah. Nanti nggak dibaca penawar. Siapa namamu? Barinya Dapat sifa. Barinya ada yang orang nggak kenal aku. Ya Rizky 85 juga. Berarti 70 nih. 88 berarti nilai dari 81 ke 88. Revan 85. Anak apa nih, Pak?
90 berarti dia 86 ke 88. Hah? Nggak ada, belum ngumpul. Ada pun yang gini, ada yang belum ngumpul. Ada yang belum ngumpul. Tapi dia pernah ngerjain tugas. Jadi saya buatkan aja nih. Nah, jadi kalau gimana? Yang nilainya 85 nilai isinya berapa? Nilai sebelumnya berapa? Berarti dia dari 78 dan nilainya. 78. Berarti di atas kakak ya? Apa ini? Karena gini, kalau nilai esai kan kalau udah nyangkut sedikit dia udah dikasih poin aja. Aci. Nanti kalau dinilai betul-betul pun nanti sama aja di remedial juga. Dah, kalau untuk nilai praktik ya kurang lebih mirip lah. Mau saya bacakan juga? Iya, bacakan aja semua satu. Nanti kan kalian baca juga ya? Udah ada pulang nggak? Seriusan nggak ada? Apanya? Seriusan nggak ada? Wih, jam berapa udah? Siapa namamu? Pakai sih. Itu sana. Lagi ya. Wah, lagi. Farhan Sidik. Lagi loh. Lagi magika. Kan Farhan Aditya sama Farhan satu lagi Farhan Sidik ya? Satu lagi parahnya tak, nomor parah. Oh iya, 3. Iya, 85. Harusnya aku nggak masuk. Gas, nilai prakteknya Abdul 88. Atau kita langsung belajar aja nih? Nggak usah belajar ya. Saat pelan-pelan saat bercerita aja. Jangan terburu-buru ditanya salah kita. Iya, Nah, cerita. baca dulu nilai praktek. Abdul 88, Tabat Faris 87, Ahmad Zaki 87, Alkindi 86, Fatahila 87, Fatih 85, Gian 88, Iramullah 90, Ilyas 88, Imam 88, Lukman 85, Farhan 85, Zafwan 87, Farhan 86, Farhan Aditya 89. Beda kan? Iqbal Arkarni 88. Dan selebihnya nanti nengok rapor sendiri aja ya. Irfan Rizky 86, Nabil 86, Rahmatullah 86, Raihan Rizky 87. Enggak, nilai praktek ada 2 aspek, satu nilai harian, satu nilai praktek asli. Muhammad Raifan 87, Farsha 86, Raditya 87, Rafa 86, Ragib 86, Raka 85, Rizky 87, Sodikin 86, Soleh 87, Zahirul 86. Udah oke, nggak ada pengulangan. Baca nilai harian lah. Baca nilai harian lah. Nggak ada. Ya udah coba baca terus lah. Ya baca nilai harian lah. Kalau nggak kawan udah. Ya udah nggak usah. Oh iya ya. Jadi apa kita masuk? Oh saya kawan kamu. Juga kalau di luar. Udah, ngapain kita? Apa lele? Enggak, tapi Rojo jelas Apa yang rojo itu? Itu Coba lihat catatan kalian sehari sampai mana? Lupa. Karena capek kemarin cuma ngurus jalan lah. saya ke kamar mandi. Ayo Farhan, lihat catatan kamu sampai mana? Catatan. Kemarin kita udah catat periodisasi sastra belum? Masih ada.
bisa diambil dia. Kamu yang namanya lengkap ini? Udah lengkap ini? Kita kan udah report udah apa? Dapatnya sama bro nih. Gua mau pusat. Mana spidol kita? Gak tahu. Bisa kan goceng ya? Iya. Rusak lah itu rusak. Yang biru ada. Beli dah. Kemarin ada sah. Ini sah. Rusak lah itu rusak. Coba tes susah nggak? Luan nara. Dan hari kita akan belajar tentang periodisasi sastra. Udah mau pulang ya Pundut. Nanti ke sekolah mau lagi. Main lagi gila loh. Jumpa kawan. Jumpa kawan. Gimana aku karena ada pelajaran Ustaz hari ini pakai data. Jadi ini dalam agak-agak nasihat lah hari ini ya kan. Apa? Jadi kan dalam hidup itu ada dua jenis investasi. Satu investasi namanya tangible dan intangible. Tahu itu dah. Tangible itu adalah investasi yang nampak secara fisik. Misalnya kamu punya rumah, emas, tanah, sepeda motor, mobil gitu. Intangible itu adalah investasi secara tak nampak fisik yang tertanam di kepala kita, hak cipta, karya, kemampuan secara logika sistematis. Jadi yang buat orang jadi lebih kaya dan sukses di masa depan itu sebenarnya adalah yang intangible-nya. Indonesia itu kan kalau kita lihat orangnya kerja keras semua, tapi gajinya kok kecil gitu. Coba lihat di luar negeri, mereka gajinya kerjanya biasa aja, tapi gajinya besar karena mereka kerjanya biasa aja. Tapi invest intangible dan tangible itu bekerja extremely hard gitu, jadi benar-benar keras gitu, jadi nggak ada ruang atau space yang terabaikan, termasuk mereka tidak pernah mengabaikan buku mereka. Jadi tahu nggak harga buku ini berapa kan beli? Berbeda ya, harga untuk zona 1 berarti kita wilayah Sumut cuman 24.300 itu secara tangible. Secara intangible, buku ini dicetak sama Profesor Muhammad Hamka Bukan Rizky. dan Muhammad Rapi serta Dr. Liliana Mulia. Ada tiga profesor. Tiga-tiganya ini dapat beasiswa. Satu beasiswa profesor itu nilainya sekitar 60 sampai 100 juta. Satu profesor, ada 3 profesor berarti ada 3 intangible bernilai 300 juta. Ditambah dengan tim editor buku yang mungkin sekolah bertahun-tahun. Kalau kita total harga buku ini untuk sekali cetak satu eksemplar itu 500 juta secara intangible. Berarti ada 3 profesor, 1 editor, 1 penelaah kurikulum secara intangible. Lalu ini diinvestasikanlah sama Kementerian Pendidikan untuk seluruh siswa Indonesia. Uangnya dari mana? Diambil dari pajak siswa dan orang tua yang bekerja. Kadang-kadang di Papua sana mereka bekerja masih usia sekolah. Artinya apa? Untuk dapat satu buku ini, ada beberapa anak yang mengorbankan masa depannya, terus dikasihlah sama kalian. Tapi masalahnya masyarakat Indonesia itu suka mengabaikan aspek intangible itu gitu. Jadi kalau cuma harga 24.000-nya nggak usah dibaca, cari aja buku yang lebih mahal. Padahal ini harganya lebih mahal loh. Di dalam satu lembar buku yang kita anggap sepele ini ada 3 profesor, ada 1 editor, dan ada impian anak-anak yang mungkin sampai sekarang nggak bisa dapat buku ini. Buku ini limited edition. Kalau kalian mau cari ke internet, yang karya Kemendikbud ini tidak tersebar di semua sekolah yang labelnya Kemendikbud ini. Berarti Ulun UA termasuk salah satu, saya nggak muji Ulun UA ya, sekolah saya kan juga ada, tapi Ulun UA termasuk salah satu sekolah yang tak sama kurikulum. Jadi kalau kalian sekolah di tempat lain, belum tentu kalian dapat buku yang berlabel seperti ini. Dan ini harganya setara dengan pajak Indonesia sekitar 30% APBN. Gitu, jadi jangan diabaikan. Ya. Terekam di sini loh. Ketua kelas ya? Enggak juga, enggak. Tukang nyicil Pak. Ya?
Jadi seperti itu. Jadi keseringan kita kenapa nggak sukses Indonesia ini capek aja gitu, karena suka mengabaikan aspek intangible itu. Jadi dihargailah, mumpung masih di tangan kita gitu, dan harganya masih murah. Coba kalian ke sekolah Print One School, harga buku yang berlabel Kemendikbud mereka jual satu buku itu sekitar, satu paket buku sekitar 1,5 juta, 6 buku mata pelajaran inti 1,5 juta. Gak percaya tanya aja sama anak Cina, mereka berapa beli harga buku? Namanya Cina kaya. Bukan itu, karena orang-orang BCA Agung Podomoro itu sangat menghargai aspek intangible. Mereka melihat harga buku itu bukan dari yang di belakang ini, mereka lihat berapa profesor yang turut serta dalam proses pencetakan buku. Segitulah mereka hargai buku. Gitu. Itu bedanya kita sama mereka. Makanya cara kerja mereka tuh lebih bagus. Gitu ya. Nah, udah mau habis waktunya ya. Udah habis. Udah, belum sih 5 menit lagi. Nah, saya mau Nah, nggak usah nyantai-nyantai lah. ya udah, usah dicatat apa lagi. Nggak, nanti saya copy itu saya kirim ke Parah. ini kemarin kan kita catat ya kalau nggak salah. Nah, kalian kan kemarin itu jenis karya sastra. Jadi nanti di soal EKM ada namanya pembagian periodisasi sastra. Periode itu berasal dari kata waktu. Jadi setiap waktu sastra itu ada periodnya. Jadi kemarin kan udah pernah saya jelaskan itu ada periodisasi. Jadi periodisasi yang pertama itu pada masa Melayu Lama, itu masa Kesultanan Islam. Nah, lalu ada 1920, 1933, 1945, 1960, dan 2000. Nah, ini periodisasi kita. 20 ini angkatan Balai Pustaka. Balai Pustaka. Ini Pujangga Baru. Ini angkatan kemerdekaan. Salah start kemerdekaan Indonesia juga. Ini angkatan gejolak politik. Nah, ini angkatan modern. Hah? Oh iya. Nah, ini kan dia di situ ada Balai Pustaka itu kan masa Belanda. Ini pencetusnya si Marah Rusli dan Tuli Sultan Sati. Yang ini Hamka. Yang ini Hairil Anwar. Dan ini yang Hadiri. Yang ini Habibur Rahman El Siraji. Apanya itu? Siapa itu? Ini sastrawan yang ikut jadi pencetus angkatan itu. Jadi 1920 ini diangkatkan sebagai masa penjajahan. Jadi karena kita masih disensor, kaum ningrat itu buat majalah namanya Pujangga Baru. Iya, karena dulu kalau kita nulis itu Belanda nggak suka kalau Indonesia itu pintar. Jadi yang boleh sekolah itu cuma kaum ningrat dan bangsawan. Nah, karena kaum ningrat ini kepingin supaya rakyat biasa juga dapat akses informasi, mereka buat majalah, namanya majalah Pujangga Baru. Nah, inilah mulainya diterbitkan buku-buku yang kaya akan adat dan tradisi seperti apa tuh tenggelamnya kapal Van der Wijk yang ada cerita tentang ayah-ayah itu. Nah, itu di tahun 1933. Nah, ini digolongkan sebagai sastra baru karena di sini ada angkatan 28 pada masa Sumpah Pemuda. Nah, jadi yang ke bawah ini udah mulai baru karena ini setelah 1928. Kalau sastra lama, nah inilah dia. Gitu. Oke. Modern. Afwati, Negeri Lima Menara, ada Cinta, terus Laskar Pelangi itu udah angkatan modern. Laskar. Nah, kalau dia si Hairil Anwar terkenal dengan angkatan ekspres
terkenal dengan angkatan satire. Yang ini terkenal dengan adat dan tradisi. Yang ini terkenal dengan nikah paksa. Yang ini terkenal dengan pendidikan. Nah itu tema-temanya. Jadi kalau muncul nanti di soal ujian, soalnya yang ceweknya siapa tuh? Akhwat ya? Akhwatnya udah belajar yang kayak gini saya lihat. Jadi supaya saya menyimbangkan materi kalian dan mereka, karena kan yang kelas 10 yang gua nanti Ustazah Maulina. Supaya nanti kalau ada soal seperti ini kalian tahu jawabnya. Ustazah Maulina. Berarti kalau nanti satire, tahu lah itu 60-an. Ekspresionisme berarti 45. Ada tradisi berarti 33. Nikah paksa 20-an. Itu temanya. Dan pencetusnya harus diingat. Ya? Ada pertanyaan nggak? Ada. Belum pulang. Udah lah. Tadi udah lah. Dah, masa-masa baru jangan video amatir yang direkam oleh warga sekitar. Masukkan lah bapaknya dari terkenal. Bikin pena pula. Bentar. Nggak usah nggak jadi. Ini kan ada. Serius lah, kok terus merajuk gitu? Enggak, bukan ini ada pulpen soalnya. Enggak, ini apa? Catatan kelas itu apa? Catatan kelas. Catatan kelas. Nggak tahu. Boleh, nanti kan diminta. Ustaz dari luar. Boleh tanggalnya dulu baru saya tulis. Oh udah 12.15. Ulang. 2 menit.